Seorang wanita bernama Justitia adalah hakim neraka yang bertugas memberikan hukuman kepada para manusia pendosa, dan caranya menghakimi pun dikenal sangat dingin, tidak penuh pertimbangan. Tanpa sengaja ada wanita bernama Kang Bitna yang baru saja meninggal dan masuk ke tempatnya. Temannya bernama Falak lalu mengecek daftar namanya dan ternyata Kang tidak terdaftar dalam bukunya tersebut. Walau begitu, Justitia tetap memasukkannya ke dalam neraka pembunuh hanya karena dia tidak suka dengan cara bicara Kang yang dianggapnya kurang sopan. Setelah itu muncul Bael, kepala divisi neraka. Dia mengetahui kesalahan Justitia yang memasukkan Kang ke dalam neraka pembunuh, padahal Kang bukan seorang pembunuh. Justitia merasa itu bukan kesalahannya karena dia hanya melakukan tugasnya sebagai hakim. Bael murka, lalu memberikan peringatan mematikan dan juga menurunkan Justitia ke bumi selama setahun menjalani hidupnya sebagai Kang Bitna untuk menghukum 10 pendosa yang tidak menyesali perbuatannya, lalu membawanya ke neraka. Untungnya Kang semasa hidup adalah seorang hakim, jadi akan memudahkan Justitia untuk menyelesaikan misinya. Seorang detektif bernama Han menjalani persidangan karena digugat oleh tersangka yang merasa Han terlalu kasar hingga membuat tangannya patah. Namun faktanya, Han hanya sedikit melakukan pembelaan saja. Kang sebagai hakim tidak tertarik dengan kasusnya sehingga dia membebaskan Han tanpa syarat. Melihat itu, Han mulai tertarik dengan hakim Kang dan ingin mengenalnya lebih dekat lagi. Akan tetapi, Kang tidak punya waktu karena harus pergi ke gereja menemui seorang wanita. Kang memperkenalkan dirinya sebagai seorang hakim kepada wanita bernama Cham Min-jong. Dan dia bersedia membantu permasalahannya. Bucha selalu disiksa dan diancam oleh kekasihnya bernama Jun, sehingga dia tidak berani mengatakan sebenarnya pada hakim Kang dan memutuskan untuk pergi. 차민정 씨, 잠깐 얘기 좀 해요. Singkatnya, kasus Bucha dibawa oleh detektif Han yang kenal baik dengan keluarga Bucha pada persidangan. Kang sebagai hakimnya serta Jun sebagai tersangkanya. Kang melihat Jun berpotensi menjadi lebih kejam, sehingga Jun akan menjadi salah satu kandidat dari 10 pendosa. Jun lalu dibebaskan, dia hanya dikenakan denda sebesar 3 juta won saja. Semua pengunjung sidang kaget dengan keputusan hakim Kang, bahkan sang ibu langsung lemas mendengarnya. Setelah dia bebas, Jun mendatangi kediaman Bucha untuk kembali menyiksanya. Jun mengancam jika dia kembali melaporkannya, dia tidak akan segan-segan menghabisi kedua orang tuanya. Bucha mulai putus asa dan dia pun melakukan bundir. Di tempat ia bekerja, Kang mengawasi Jun menggunakan kekuatannya. Dia sangat senang semua berjalan sesuai rencana dan kini saatnya dia mengirim Jun ke neraka. Kang menemui Jun saat dia ingin pulang. Niatnya dia ingin menghabisi Jun saat itu juga. Akan tetapi Han muncul dan menginterogasi Jun karena Bucha hampir saja mati. Jun lalu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Namun karena tidak ada bukti yang kuat, Jun tidak bisa dipidanakan. Walau begitu, Jun tetap dalam pengawasan Han. Jun kini mendatangi kediaman orang tua Bucha. Niatnya ingin menghabisi mereka, namun tidak jadi. Karena dia mendapat telepon dari seorang wanita yang mengajaknya bertemu di sebuah tempat. Ternyata wanita itu adalah hakim Kang. Dia lalu mengatakan jika dirinya adalah hakim neraka. Dan inilah saatnya dia menjalani persidangan yang sebenarnya. Jun sempat melakukan perlawanan, tapi pada akhirnya Jun dikirim ke neraka. Kini tersisa 9 orang lagi agar misinya itu selesai. Setelah selesai menghabisi Jun, Kang memerintahkan OB dari neraka untuk membersihkan TKP. Dan jasad Jun sengaja ditaruh di pinggir jalan agar polisi bingung bagaimana itu bisa terjadi. Sedangkan tidak ada jejak apapun di TKP, hanya ada kata neraka yang tertulis pada dahi korban. 이 결정적인 사인은 가다 출혈이랍니다. Hakim Kang menemui Han untuk makan malam bersama. Niatnya ingin mencari informasi pelaku kejahatan yang saat ini belum tertangkap. Namun hal yang mengejutkan terjadi saat Han mabuk. Han berkata jika dia juga merupakan seorang pembunuh, bahkan dia telah membunuh 3 orang. Dan pekerjaannya saat ini adalah untuk mengalihkan perasaan bersalahnya saja. Saat Kang ingin mengorek informasi lebih jauh, Han keburu pingsan akibat terlalu mabuk. Besoknya Kang kembali menanyakan kebenaran dari perkataannya semalam. Dan Han memintanya untuk merahasiakan hal itu. Namun inilah yang terjadi.